Serem juga pagoda Ibu Muchen, dengan mudah menyempurnakan sovereign naga kuning. Naga hitam yang melihat itu seketika memucat, meminta supaya Ibu Muchen tidak mencampuri pertarungan itu, sampai-sampai tidak menginginkan lagi pilar Semeru dari Muchen. Namun Ibu Muchen nampak acuh menanggapinya. Menyelamatkan Din Taecang, Qin Yanjing memukul 4 sovereign dari Istana Naga Iblis, sangat disayangkan 1 gugur, 4 melarikan diri. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Akan berakhir. Fluktuasi besar dan tak terbatas yang menyebar di seluruh wilayah secara bertahap menghilang. Sebuah tirai tebal telah jatuh di berbagai pertempuran besar yang terjadi di wilayah ini, semua berkat penampilan Bibi Jing. Teror hadir di wajah-wajah berbagai tembakan besar dari benua surga utara saat tatapan mereka terhadap Bibi Jing dipenuhi dengan ketakutan. Seorang ahli levelnya sama sekali tidak memiliki musuh di seluruh benua surga utara mereka. Sekarang, mereka semua jelas bahwa setelah melarikan diri penguasa naga hitam dan rekan-rekannya, konfrontasi antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara telah berakhir. Untuk Istana Naga Iblis, akhir ini benar-benar terlalu menyedihkan, dengan para ahli kerajaan sovereign mereka menderita kerugian besar. Mungkin, di masa depan, Istana Naga Iblis tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Akademi Spiritual Surga Utara untuk supremasi. Sejujurnya, ada beberapa tembakan besar yang diam-diam menarik napas lega. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara adalah seorang Leviathan yang menjulang di atas pengaruh puncak lainnya, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak ambisi dan nafsu berkuasa selama beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan Istana Naga Iblis, ini jauh lebih baik. Jika bukan karena persiapan menyeluruh dari Istana Naga Iblis, tiba-tiba mengundang sosok besar seperti leluhur tua yang tak terukur, pasti akan ada beberapa tembakan besar yang mengambil tindakan pada saat terakhir yang memungkinkan untuk membantu Akademi Spiritual Surga Utara mendapatkan kembali pegangannya dari situasi ini. Namun, sama sekali tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Dengan penampilan Bibi Jing, dia langsung membalikkan seluruh situasi. Istana Naga Iblis, yang telah menduduki superioritas dari awal, semua melarikan diri, dengan luka berat dan bahkan kematian. Memikirkan hal ini, mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, mereka benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Akademi Spiritual Northern Heavens. Sayang sekali, beberapa tembakan besar diam-diam menghela napas dalam penyesalan. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada Akademi Spiritual Surga Utara. Ini akan memungkinkan mereka untuk membiarkan Akademi Spiritual Surga Utara berutang budi pada mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka telah kehilangan kesempatan seperti itu. Di seberang cakrawala, Bibi Jing menatap ke arah ruang di mana penguasa naga hitam dan rekan-rekannya melarikan diri. Beralih ke melihat Din Taecang, dia berbicara dengan suara lembut, "Sekarang, karena Istana Naga Iblis telah menderita pukulan besar terhadap kekuatan mereka, aku berpikir bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tidak boleh menyerah pada kesempatan ini. Aku hanya tubuh spiritual, dan tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, aku percaya bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan meninggalkan ancaman sebesar ini. Jika tidak, jika ada kesempatan yang muncul bagi mereka, mereka akan mengalami pergumulan hidup dan mati. Berapa banyak ancaman yang akan terjadi pada Muchen. Karena itu, aku berharap Akademi Spiritual Surga Utara akan berbakti dalam hal ini." Petik 2. Suara Bibi Jing sama sekali tidak terdengar garang. Namun, Din Taecang tidak bisa menahan senyum pahit sebagai balasan. Ini terasa sedikit seperti orang tua siswa yang memegang Akademi Spiritual Surga Utara yang bertanggung jawab karena menempatkan anak mereka dalam bahaya. Namun demikian, dia menjawab dengan cara yang bermartabat. "Silakan merasa nyaman, Nyonya. Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara kita pasti tidak akan membiarkan Istana Naga Iblis berjalan dengan enteng. Di masa lalu, kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka, karena arah spiritual kuno yang mereka miliki di sarang tua mereka. Jika diaktifkan oleh penguasa naga hitam dan 5 penguasa lainnya, bahkan naga laut utara Akademi Sihir Utara Heavens kita tidak dapat melanggarnya. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah membiarkan mereka menganga. Namun, setelah menderita kerugian serius hari ini, kekuatan arah spiritual kuno itu akan melemah secara drastis dan tidak akan memiliki banyak kemampuan bertahan lagi." Petik 2. Karena itu,
Kita pasti tidak akan meninggalkan ancaman apapun. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Din Tai Chang dengan tegas dan tegas terdengar, sementara niat membunuh berputar di matanya. Racun yang merupakan istana naga iblis selalu menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara mereka merasa sangat khawatir dan bermasalah, dan menyebabkan siswa mereka mengikuti pelatihan dunia nyata dan marah karena merasa panik. Namun, karena beberapa alasan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari muka dunia. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menandatangani perjanjian untuk tidak membiarkan tetua mereka mengambil tindakan, sementara membiarkan generasi muda mereka mengatasinya. Mendengar jawabannya, Bibi Jing dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mengangkat kepalanya, tatapannya menembus lapisan awan seperti laut. Melihat ke kejauhan yang jauh, dia melihat dua sosok yang menakjubkan dalam konfrontasi satu sama lain. Fluktuasi menakutkan yang memancar dari sana tampaknya bisa dirasakan oleh semua orang di seluruh benua surga utara. Apakah Naga Laut Utara Akademi Rohani Utara Akademi kamu berkelahi dengan seseorang? Apakah orang itu leluhur tua yang tidak terukur? Penguasa kelas 9, ya. Dia tidak terlalu buruk. Sinar kecemerlangan tampaknya beredar di mata Bibi Jing saat dia berbicara. Mendengar dia menjawab, Din Tai Chang tertawa tak berdaya. Sovereign kelas 9 yang secara tak terduga berada pada level, tidak terlalu buruk, di matanya, jika begitu, dia menjadi Sovereign kelas 5 benar-benar tidak punya wajah untuk berbicara kepadanya. Namun, berpikir tentang bagaimana penguasa naga hitam diusir oleh Bibi Jing seperti anjing liar yang meringkuk menyebabkannya tenang. Dunia seribu besar benar-benar luas dan tak terbatas dengan harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi yang ada di mana-mana. Seseorang tidak akan bisa memprediksi kapan seorang ahli yang menakutkan yang akan mengguncang seluruh wilayah tiba-tiba muncul di hadapan dirinya sendiri. Nyonya, Din Tai Chang ragu-ragu sebentar ketika dia berbicara. Setelah menembakkan pandangan ke langit menuju daerah yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia berhenti di tengah kata-katanya. Dia ingin meminta Bibi Jing untuk memberikan bantuan dan membantu Naga Laut Utara. Meskipun dia tidak berasumsi bahwa leluhur tua yang tak terukur akan mampu mengalahkan Naga Laut Utara, dia khawatir tentang keadaan tak terduga yang mungkin terjadi. Setelah semua, keberadaan Naga Laut Utara sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara untuk menanamkan kaki mereka di dalam 5 akademi besar. Oleh karena itu akan menjadi pukulan yang mengancam jiwa bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka jika kecelakaan terjadi pada Naga Laut Utara. Menatapnya, Bibi Jing menjawab, Naga Laut Utara kamu telah mencapai puncak Earth Sovereign. Setelah berlatih dan berkultivasi selama beberapa waktu, seharusnya tidak sulit baginya untuk melakukan terobosan. Jika mereka terus bertarung, Naga Laut Utara kamu akan mendapatkan keunggulan. Petik 2. Namun, Bibi Jing ragu-ragu sebentar, sebelum memberikan senyum dan melanjutkan, sejak Mu Chen berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Utara Heavens Utara kamu, dan telah menerima perawatan dari kamu semua. Menjadi seorang ibu, aku secara alami harus menunjukkan rasa terima kasih aku. Petik 2. Sampai sekarang, dia hanya tubuh spiritual, karena tidak dapat menggunakan yang asli. Karena itu, dia tidak bisa tinggal lama di sisi Mu Chen. Oleh karena itu, Mu Chen harus terus mengandalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk pelatihan dan kultivasinya di masa depan. Karena ini adalah kasusnya, Bibi Jing tidak keberatan memberikan bantuan kepada Akademi Spiritual Surga Utara. Terima kasih banyak. Din Tai Chang menangkupkan tangannya ke arahnya, suaranya penuh dengan rasa terima kasih dan penghargaan. Dia jelas mengerti alasan mengapa Bibi Jing akan menawarkan begitu banyak bantuan, itu semua karena Mu Chen berada di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Melambaikan tangannya ke arahnya, Bibi Jing menjawab, jumlah energi yang tersisa di tubuh spiritual ini harus cukup untuk menakuti leluhur tua yang tak terukur. Petik 2. Ketika suaranya terdengar, dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi sinar cahaya. Menembak melintasi cakrawala, dia menyapu melewati lapisan awan seperti laut, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Semua orang melihat ke arah di mana dia menghilang sementara kejutan mengisi hati mereka. Jelas, semua orang di sini tahu apa yang akan dia lakukan, membuat mereka diam-diam menyeringai. Sepertinya kita akan melihat sesuatu yang akan memperluas wawasan kita. Tidak lama setelah Bibi Jing menghilang, fluktuasi yang besar dan tak terbatas menyapu dari langit yang jauh. Di seberang cakrawala, angin kencang melolong dan tersapu, dengan energi spiritual dunia telah sepenuhnya berkobar dan meletus.
Jelas, pertarungan yang sangat mengerikan terjadi di kejauhan langit. Bang! Bunyi guntur bergemuruh saat raungan yang ganas sepertinya bergema di seluruh dunia. Kamu siapa, Nyonya? Aku leluhur tua yang tidak terukur di benua tak terukur. Namun, sebelum suara yang meraung itu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara itu terputus di tengah-tengah saat fluktuasi energi spiritual dunia tumbuh semakin merajalela. Mengaum, raungan marah leluhur tua yang tak terukur terus bergema. Detik berikutnya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka kaget untuk melihat bahwa lapisan awan di langit yang jauh tampak hancur berantakan, sementara badai bisa samar-samar terlihat melonjak keluar dari sana. Ketika itu terjadi, semua orang juga bisa melihat gambar leluhur tua yang tak terukur tiba-tiba melengkung dan menyimpang, sebelum dia berhasil dipaksa mundur. Kamu, ingat ini dari leluhur tua ini. Aku pasti akan mengembalikan pembayaran ini kembali. Petik 2. Dampak yang menakutkan berlangsung selama belasan detik, sebelum leluhur tua yang tak terukur akhirnya memberikan lolongan marah. Lapisan awan di cakrawala hancur berantakan saat ruang di sekitarnya runtuh saat air laut hitam menyembur keluar dari dalam. Pada saat berikutnya, sosok yang tampak menyedihkan bergegas ke ruang yang runtuh, menghilang di dalam tanpa jejak tersisa. Leluhur tua yang tak terukur yang datang dari benua yang tak terukur sebenarnya ketakutan sampai melarikan diri. Sebagai Mu Chen mengambil adegan sebelum dia tidak bisa menahan bibirnya. Kekuatan ibunya benar-benar terlalu menakutkan. Dia yang sekarang tampaknya memiliki potensi menjadi generasi kedua yang dimanjakan. Berpikir tentang ini, Mu Chen tersenyum dan tertawa. Tentu, ini hanya pemikiran singkat di benaknya. Benar, ibunya sangat kuat. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia masih dipaksa meninggalkan ayahnya. Jelas, dia percaya bahwa tingkat kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi ayah dan dia memaksanya untuk pergi sendiri. Sebuah klan misterius yang mampu memaksa ibunya pada tingkat kekuatannya untuk merasa khawatir secara alami akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Berpikir tentang ini, Mu Chen erat menggenggam tangannya sebagai perasaan yang berat tenggelam dalam hatinya. Meskipun demikian, tatapan pemuda dengan cepat berubah tegas. Terlepas dari apapun, ia sama sekali tidak akan menyerah. Meskipun saat ini dia sangat lemah, dia percaya bahwa suatu hari, dia akan tiba di tempat yang tidak dikenal itu dan membawa ibunya kembali. Suara mendesing. 2 sinar cahaya ditembakkan dari seberang cakrawala, berubah kembali menjadi Bibi Jing dan naga laut utara. Saat ini, yang terakhir menatap dengan takjub terhadap mantan dengan kejutan hadir di matanya. Nyonya, apakah kamu ibu Mu Chen? Bibi Jing sedikit mengangguk. Kilatan pemahaman muncul di mata naga laut utara. Beberapa waktu yang lalu, dia melihat Mu Chen mengeluarkan pagodanya, memungkinkannya untuk menebak bahwa Mu Chen memiliki koneksi ke klan tertentu. Sekarang, setelah melihat ibunya, semuanya menjadi jelas. Jadi kamu, naga laut utara menangkupkan tangannya. Menatapnya, Bibi Jing berbalik dan melihat ke arah Mu Chen di kejauhan. Aku harap kamu tidak akan mengatakan hal ini kepada Mu Chen. Petik 2. Mendengar kata-katanya, beberapa keraguan muncul di jantung naga laut utara. Jika Mu Chen memiliki garis keturunan klan tertentu, dia harus benar-benar menjadi anak yang disukai surga. Namun, dari penampilannya, Mu Chen tampaknya tidak tahu tentang identitasnya yang lain ini. Namun, hanya karena keraguan, naga laut utara cukup pintar untuk tidak membicarakannya, karena masalah tentang klan tertentu itu terlalu rumit. Iya nih. Orang tua ini mengerti, jawab naga laut utara sambil menganggukkan kepalanya. Demikian pula, Bibi Jing tidak memberikan penjelasan apapun. Jelas, dia tidak tertarik untuk memberitahu orang lain tentang kisah di balik ini. Oleh karena itu, memutar kepalanya, dia berjalan menuju Mu Chen, mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pada saat itu, sinar kecemerlangan yang memancar darinya mulai menghilang, tampaknya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ibu. Petik 2. Mu Chen erat memegang tangan ibunya saat kegugupan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh spiritual ibunya tidak dapat bertahan lebih lama. Din Tai Chang, aku punya beberapa kata untuk diberitahukan kepada Mu Chen, kata Bibi Jing sambil mengirim senyum tipis ke arah Din Tai Chang dan naga laut utara. Mendengar kata-katanya, Din Tai Chang dan naga laut utara menganggukkan kepala dan pergi, memberi ruang bagi ibu dan anak ini. Dipisahkan lagi. Bibi Jing memegang tangan Mu Chen saat mereka mendarat di puncak gunung.
Melihat ke arah pemuda yang tinggi dan lurus di hadapannya, wajah itu memiliki fitur tampan yang sama seperti ayahnya, ditambah dengan kelembutannya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan pemuda itu tampil lebih menarik di mata seseorang. Selain itu tidak diucapkan sampai menjadi tajam. Ibu, apakah kamu akan pergi? Mu Chen juga merasakan apa yang akan terjadi, menyebabkan dia menggenggam erat tangan ibunya, sambil menyuarakan kata-kata dengan susah payah. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Bibi Jing menjawab, meskipun ini hanya tubuh spiritual ibu. Namun, jika aku tinggal di sini terlalu lama, aku khawatir aku akan menarik beberapa masalah yang tidak diinginkan untuk kamu. Petik 2. Tepatnya apa identitasmu, Ibu? Di mana kamu terjebak sekarang? Tolong beritahu aku. Aku tidak akan gegabah. Mu Chen menggeram sambil mengepalkan giginya. Sambil mendesah pelan, Bibi Jing mengulurkan tangannya dan mengusap wajah pemuda di depannya saat dia menjawab, masih belum waktunya untuk memberitahumu tentang masalah ini. Awalnya, aku berharap kamu tidak terburu-buru keluar dari alam spiritual utara. Meskipun demikian, kamu mungkin menjadi sangat biasa. Namun, yang aku inginkan adalah agar kamu aman. Itu harapan terbesar aku. Petik 2. Jika itu terjadi, aku tidak akan pernah bisa melihatmu, Ibu, kata Mu Chen. Dengan senyum mengejek, perasaan tidak punya ibu tidak terlalu hebat. Satu-satunya yang aku tahu adalah tidak mudah bagi ayah juga. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menjadi lebih masuk akal dan bijaksana semudah mungkin. Petik 2. Mendengar kata-katanya, matanya tidak bisa menahan memerah saat dia menjawab, ini semua kesalahan ibu. Petik 2. Dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hati Mu Chen seperti dia. Tahun itu, demi melindungi Mu Chen yang berpakaian lampin, dia diam-diam pergi tanpa memberitahu siapapun. Rasa sakit seorang ibu yang melakukan keputusan seperti itu mirip dengan pisau yang membelah hatinya. Namun demikian, tidak ada cara lain selain itu. Sudah bagus, Ibu. Menggosok air mata yang jatuh di wajah ibunya dengan telapak tangannya, Mu Chen berbicara dengan suara lembut, meskipun ibu tidak ada ketika aku masih muda, aku masih memiliki ayah di sampingku. Namun, Ibu kamu harus benar-benar sangat kesepian, bukan? Kamu telah melakukan semua ini untuk kami. Karena itu, ayah dan aku sangat jelas tentang ini, jadi kami tidak pernah menyalahkan kamu untuk ini. Petik 2. Pada saat ini, Bibi Jing yang telah melepaskan serangan yang mengejutkan surga dan mengguncang hati semua tembakan besar di benua surga utara tidak bisa membantu menutupi mulut dan isaknya. Baginya, tidak ada yang lebih penting di seluruh alam semesta selain suami dan putranya. Bayi dalam kain lampin tahun itu benar-benar tumbuh dewasa. Selain itu, dia sangat masuk akal dan bijaksana. Ini membuatnya merasa bahwa tahun-tahun kesendirian itu semua berharga. Merasa tenang, Ibu. Meskipun aku masih sangat lemah sekarang, akan ada suatu hari aku akan menjadi kuat. Tidak peduli seberapa menakutkan tempat yang tidak kamu kenal, aku pasti akan membawamu pulang. Ini adalah janji yang aku buat untuk ayah. Mu Chen perlahan berbicara, suaranya penuh dengan tekad dan ketegasan yang teguh. Selanjutnya, karena ibuku sangat tangguh, menjadi putramu, kamu harus memiliki kepercayaan pada aku, kata Mu Chen saat senyum muncul di wajahnya. Tersenyum sambil menangis, Bibi Jing mengusap kepala Mu Chen. Oke, aku akan mempercayaimu. Namun, aku masih belum memberitahu kamu tentang masalah ini terlebih dahulu. Ketika kamu benar-benar menjadi lebih kuat di masa depan, secara alami kamu akan mengenal beberapa dari mereka. Petik 2. Mendengar kata-katanya, satu-satunya yang bisa dilakukan Mu Chen adalah menganggukkan kepalanya dengan tak berdaya. Bibi Jing melambaikan tangannya, menyebabkan tubuh Ling Xi dan Luo Li, yang tidak jauh, samar-samar bergerak sebelum tanpa sengaja muncul di samping Mu Chen. Ling Xi, aku harus merepotkanmu untuk merawat Mu Chen. Pokoknya dia memperlakukanmu sebagai kakak sisnya, oke. Jika dia tidak mendengarkan kamu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka padanya. Pada saat ini, dia seharusnya tidak cocok untukmu, kata Bibi Jing ke arah Ling Xi sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum canggung, sementara Ling Xi dan Luo Li mulai bersinar. Merasa tenang, Bibi Jing, aku akan memastikan tidak ada yang terjadi padanya. Mengangguk kepalanya, Ling Xi menjawab dengan suara lembut. Mu Chen, kamu tidak bisa menggertak Ling Xi, oke.
Seni spiritual pagoda dibagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Apa yang telah kamu latih dan kembangkan adalah gulungan Yang, sementara Ling Si telah mengolah gulungan Yin. Seni bela diri ini agak istimewa, dengan Yang menjadi bagian utama dengan Yin sebagai pelengkap. Di tempat aku berada, orang-orang yang melatih gulungan Yin pagoda seni spiritual dikenal sebagai pelayan. Itu karena energi spiritual mereka sangat bermanfaat bagi mereka yang melatih dan mengolah gulir yang pagoda spiritual art. Namun, ibu tidak berharap kamu menggunakan metode ini. Mengerti? Melihat Mu Chen, wajah Bibi Jing berubah serius untuk pertama kalinya. Menembak melihat Ling Si yang memerah, Mu Chen menganggukkan kepalanya, hati nurani yang bersalah muncul dalam hatinya. Sebelumnya, metode yang mereka gunakan tampak seperti hal yang sama yang dibicarakan ibunya. Meskipun mereka telah melakukan itu tanpa sedikit pun petunjuk tentang apa itu sebenarnya, mereka berdua memiliki sedikit hati nurani tentang hal itu. Melihat itu, Bibi Jing tersenyum puas sebelum berkata, meskipun ayahmu tidak memiliki banyak kekuatan, dia tidak membuatku kecewa dengan ajarannya. Petik 2. Saat dia berbicara, Bibi Jing melihat ke arah Ling Si sekali lagi dan mengusap wajahnya dengan lembut. Ingatanmu seharusnya tidak dihilangkan, tetapi disegel. Namun, aku saat ini tidak dapat membantu kamu menghilangkan segel itu. Petik 2. Kenapa begitu? Tanya Ling Si buru-buru. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang karaktermu? Jawab Bibi Jing sambil menghela nafas. Semua ingatanmu yang tersegel adalah yang kamu buat denganku. Bagi kamu, itu bukan kenangan indah untuk kamu. Selain itu, kamu akan tahu di mana aku saat ini, dan aku tidak ingin kamu datang. Itu karena tempat ini bukan tempat yang kamu sukai. Petik 2. Tapi aku ingin menyelamatkanmu dari sana, Bibi Jing. Menggigit bibirnya, Ling Si secara emosional berseru. Jika kamu benar-benar ingin membantu aku, kamu dapat melakukannya dengan merawat Mu Chen, jawab Bibi Jing sambil tersenyum tipis. Mendengar jawaban Bibi Jing, Ling Si terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Meskipun begitu, bagaimanapun, beberapa kengganan masih ada di matanya. Menjadi jelas dari karakter Ling Si, Bibi Jing tidak terus berbicara tentang ini, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan niat pembentuk untuk mencarinya. Namun demikian, itu cukup untuk hanya menunda dia untuk beberapa waktu. Kamu dipanggil Luo Li, kan? Melihat ke arah gadis muda yang berdiri diam di samping Mu Chen, Bibi Jing tersenyum hangat saat dia berbicara ke arah Luo Li. Iya nih. Menembak melihat Mu Chen, Luo Li sedikit sesak saat dia menganggukkan kepalanya. Mata Mu Chen lebih baik daripada mata ayahnya, kata Bibi Jing dengan senyum tipis. Meskipun gadis muda di depannya cukup muda, temperamen dan karakter yang dimilikinya adalah hal-hal yang tidak dimiliki gadis biasa. Dia jelas memiliki kesan pertama yang cukup bagus tentang Luo Li. Bagaimana mungkin? Bibi Jing luar biasa, kau juga tujuanku. Jawab Luo Li ketika bayangan merah muda melintas di wajahnya yang cantik dan menyenangkan. Apa yang dia katakan benar-benar kebenaran. Teknik dan kekuatan yang menakjubkan yang ditunjukkan Bibi Jing beberapa saat yang lalu telah menyebabkan Luo Li mengagumi yang pertama secara mendalam. Jika dia bisa sekuat yang sebelumnya, dia mungkin hanya bisa sepenuhnya memikul tanggung jawab berat klan Dewa Luo. Memegang tangan Luo Li yang ramping dan seperti giok di tangannya, Bibi Jing menatap Luo Shen Sword di tangan pembentuknya. Pada saat ini, kilatan keheranan berkelip di matanya saat dia berbicara, kamu adalah anggota klan Dewa Luo. Siapa Luo Changqiong bagimu? Petik 2. Mendengar nama Luo Changqiong, ekspresi kaget samar muncul di wajah Luo Li ketika dia menjawab, dia kakek buyutku. Namun, dia sudah lama meninggal. Mungkinkah Bibi Jing pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, akan selalu ada catatan keberadaan puncak di dunia 1000 besar di tempat aku berada. Aku telah membaca tentang berita Luo Changqiong sebelumnya dan telah melihat pedang itu. Bibi Jing memberinya balasan sambil menggelengkan kepalanya. Luo Li mengerti dengan cepat. Dari apa yang dia tahu, kekuatan kakek buyutnya tampaknya telah mencapai ranah penguasa surgawi, dan dianggap sebagai salah satu keberadaan terpenting dalam sejarah klan Dewa Luo mereka. Oleh karena itu, tidak aneh jika informasi tentang dia dan pedang Luo Shen dikumpulkan oleh orang lain. Namun, gadis yang diculik Mu Chen sebenarnya adalah putri kecil klan Dewa Luo, iya. Matamu benar-benar bagus, kata Bibi Jing sambil tersenyum,
menyebabkan wajah Luoli berubah menjadi merah padam, sementara Mu Chen memberikan batuk kering sebagai tanggapan. Oke, waktuku hampir habis, kata Bibi Jing sambil mendesah lembut. Melihat ke arah Mu Chen, orang bisa melihat keengganan penuh di matanya. Setelah perpisahan ini, Tuhan tahu berapa bulan dan tahun dia harus menunggu sebelum dia bisa melihat anaknya sekali lagi. Melihat tubuh ibunya yang secara bertahap transparan, mata Mu Chen memerah sekali lagi. Mengepalkan giginya, dia menggeram, "Ibu, tunggu aku. Terlepas dari betapa menakutkannya tempat kamu ditahan, atau betapa hebatnya orang-orang jahat itu menahan keluarga kami untuk bersatu kembali, aku tidak akan pernah menyerah. Tunggu aku menjadi kuat, dan aku akan membawamu pulang." Petik 2. Baik. Air mata kepuasan menggenang dalam mata Bibi Jing saat dia mengangguk. Ibu akan menunggumu. Mu Chen, kamu harus hidup dengan baik. Petik 2. Bibi Jing dengan erat menggenggam tangan Mu Chen. Namun, dia sekarang tidak lagi bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tubuhnya semakin redup dan redup. Akhirnya, dia mulai perlahan menghilang, matanya masih memiliki jejak tidak ingin pergi. Tubuhnya akhirnya menghilang. Melihat ke arah tempat ibunya telah menghilang, Mu Chen berlutut dan membanting kepalanya dengan keras ke tanah sambil bergumam, "Ibu, tolong merasa nyaman. Keluarga kami pasti akan dipersatukan kembali." Petik 2. Berdiri di sampingnya, Luoli dan Ling Xi tetap diam saat mereka menemaninya. Melihat Mu Chen dan tindakannya, hidung mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit masam. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengacak-acak jubahnya. Adegan tentang dirinya ini tampak agak suram dan sunyi. Itu adalah tempat yang misterius dan tidak dikenal. Di ruang itu, pagoda hitam raksasa melayang di langit melintasi cakrawala, dengan masing-masing lapisannya terpancar dengan sinar cahaya hitam. Menyelimuti seluruh wilayah, mereka tampak sangat aneh dan misterius. Dalam kedalaman ruang, sebuah pagoda raksasa yang tingginya ribuan meter berdiri tinggi di bumi, tubuhnya menembus lapisan awan, membuatnya tampak tidak berwujud dan ilusi. Di dalam lapisan tertinggi pagoda raksasa adalah seorang wanita berjubah putih diam-diam duduk di dalam kegelapan hitam pekat. Tiba-tiba, sebuah getaran mengguncang tubuhnya yang indah saat matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Mengepalkan tangannya dengan erat, air mata mulai mengalir dari matanya. "Mu Chen, anakku," gumamnya. Suaranya penuh dengan kerinduan dan kerinduan yang tak ada habisnya. Namun demikian, dia hanya membiarkan air mata di matanya bertahan sesaat, sebelum mereka langsung menguap. Pada saat berikutnya, tatapannya perlahan-lahan kembali ke ketidakpedulian sebelumnya. Saat tatapannya mulai acuh tak acuh, ruang hitam pekat di sekitarnya mulai beriak. Saat riak menyebar, wajah seperti pohon layu tampaknya muncul dari dalam. Sinar hitam cemerlang muncul dari wajah itu ketika melihat ke arah Bibi Jing, sementara suara berdengung penuh amarah dan amarah bergema di dalam kegelapan pekat. "Fluktuasi beberapa saat yang lalu berasal dari tubuh spiritualmu, kan? Berapa lama kamu akan menyembunyikan garis keturunan dosa itu?" Petik 2. Jet Black Space. Berapa lama kamu akan menyembunyikan Bloodline of Sin itu? Dalam ruang hitam legam, wajah tua, layu yang muncul dari lipatan ruang dengan marah menatap sosok berjubah putih, suaranya yang marah bergemuruh keluar, mengguncang dan menggetarkan seluruh ruang. Wanita berjubah putih itu adalah Ibu Mu Chen. Pada saat ini, dia memelototi wajah tua, layu sebelum menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Petik 2. King Yanjing, apakah masih ingin menjadi keras kepala itu? Apakah kamu berpikir bahwa setelah mengizinkan seorang gadis kecil yang tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan kamu, dan membiarkannya melatih dan menumbuhkan gulungan yin dari seni spiritual pagoda, bahwa kamu akan dapat membodohi dan menipu kita? Jawab wajah tua, layu dengan suara keras. Mendengar itu, ekspresi dingin melintas di mata Bibi Jing ketika dia menggeram ke arah wajah tua, layu, "Aku tidak menggunakan Ling Xi untuk membodohi atau menipu siapapun, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa Ling Xi memiliki hubungan keturunan denganku. Hanya saja kamu sekelompok orang tua yang keras kepala dan keras kepala terlalu bodoh. Itu sebabnya kalian semua akan merasa curiga." Petik 2. Kamu telah meminjamkan gulungan yin pagoda spiritual art untuk membiarkannya berlatih dan berkultivasi demi mengaburkan perhatian kita, kan? Kamu benar-benar berusaha melindungi Bloodline of Sin itu, kan? Wajah tua itu, yang layu terus dengan marah meraung. Melatih dan menumbuhkan gulungan yin dari seni spiritual pagoda adalah keputusan Ling Xi sendiri, aku tidak memaksanya atau ikut campur dengan cara apapun.
Aku benar-benar tidak terlalu memikirkannya ketika aku membawanya ke sini. Satu-satunya hal yang aku pikirkan adalah bahwa dia menyedihkan dan dengan demikian menunjukkan belas kasihan. Namun, siapa yang mengira bahwa kamu orang tua akan panik dan memperlakukan semua orang sebagai musuh kamu? Kamu bahkan tidak bisa melepaskan seorang gadis kecil yang tidak bersalah. Jawab Bibi Jing sambil mencibir. The Divine Meridian di tubuhmu jelas telah dipisahkan. Bloodline of Sin itu sudah pasti. Kamu pasti memasang segel di tubuhnya, kan? Itu sebabnya kami tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun, kan? Petik 2, King Yanjing, menjadi Saintress dari klan kami, kamu memiliki posisi yang luar biasa dengan bakat luar biasa. Ditempatkan di dalam dunia 1000 besar dan ribuan klan, hanya kamu yang dapat menandingi Mo Hetian, dari Maha Klan, yang merupakan salah satu klan dewa kuno seperti kita. Jika kalian berdua berkumpul, tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi dua klan kami, ada kemungkinan Mo Hetian menembus hukum duniawi dan menjadi pengontrol alam semesta. Pada saat itu, kamu akan menjadi ratu kami. Petik 2. Mendengar kata-katanya, wajah tua, layu itu berubah menjadi sangat marah, dengan retornya yang tampaknya berubah menjadi lolongan. Namun, kamu tidak hanya jatuh cinta pada semut dari suatu tempat dalam pelatihan dunia nyatamu, kamu bahkan merusak Divine Meridians kamu sendiri dan melahirkan Bloodline of Sin. Tepatnya di mana kamu telah membuang warisan lama klan kami. Petik 2. Apa yang dimiliki semut itu yang layak untuk cintamu? Mungkinkah dia lebih baik dari Mo Hetian? Dia adalah raja sejati. Di tangannya, Maha Klan telah kembali ke kemegahannya sebelumnya. Sedangkan untuk kamu juga bisa mencapai langkah seperti itu, namun kamu melakukan hal seperti itu. Bagaimana kamu bisa mengecewakan perawatan dan memelihara klan kami telah menyediakan untuk kamu? Petik 2. Kerutan kecil muncul di dahi Bibi Jing ketika dia menjawab, meskipun Mo Hetian tangguh, apakah itu berarti aku harus menyukainya? Great Elder, sepertinya kalian semua sudah membusuk terlalu lama. Apapun yang ada di mata kamu mungkin hanya di peringkat tentang cara meningkatkan kekuatan klan kami. Karena itu, kamu semua tidak tahu perasaan yang dikenal sebagai cinta. Petik 2. King Yanjing, apakah kamu memahami pentingnya keberadaan klan kami? Apakah kamu tahu pentingnya klan kami untuk dunia 1000 besar? Bagaimana bisa hal yang egois seperti cinta muncul? Di klan kita, raung wajah tua dan layu itu. Penatua Agung, memang, klan kami di masa lalu juga merupakan kebanggaan aku. Namun, kamu semua telah tenggelam dalam kesombongan dan kesombongan ini. Ini hanya akan membuat kamu semua menjadi terlena. Izinkan aku bertanya kepada kamu, sebelum klan kami memiliki kebanggaan dan kesombongan, seperti apa kami? Adakah peraturan yang baru saja kamu bicarakan, Penatua Agung? Tanya Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Dalam ruang hitam legam, wajah tua, layu berubah diam beberapa saat, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kamu benar-benar membiarkan apa yang disebut cinta menyalip pikiran kamu untuk benar-benar berani mempertanyakan kebanggaan klan kami. Petik 2. Mendengar jawabannya, Bibi Jing samar-samar menggelengkan kepalanya. Memang, buang-buang waktu untuk menjelaskan hal-hal seperti emosi kepada orang tua bodoh ini. Meskipun kamu terus melindungi Bloodline of Sin itu, aku tidak percaya kamu bisa melindunginya seumur hidup dari kami. Setelah kami menemukannya, kami pasti akan menangkapnya dan menelanjangi Divine Meridian. Meskipun garis keturunan klan kami mengalir di dalam dirinya, karena ayahnya terlalu picik dan vulgar, itu telah menyebabkan korupsi garis keturunan murni. Karena itu, klan kami tidak akan mengenalinya. Menuju keberadaan seperti itu, satu-satunya hal yang akan kita lakukan adalah memusnahkannya. Kata tua, wajah layu perlahan. Bang! Tepat ketika suaranya terdengar, tiba-tiba, ekspresi sedingin es menyelimuti wajah Bibi Jing yang duduk dalam kegelapan pekat. Detik berikutnya, aura mengesankan yang menghapus langit tersapu, menyebabkan guncangan hebat muncul di ruang hitam pekat ini, dengan tanda-tanda keruntuhan mulai terbentuk. King Yanjing, apakah benar-benar ingin memberontak melawan aturan klan? Merasakan perubahan ini, Penatua Besar langsung meraung marah. Mengambil napas dalam-dalam, Bibi Jing menekan aura yang mengesankan yang telah menghapuskan langit. Memalingkan pandangan sedingin esnya ke wajah tua, layu, dia mengucapkan satu kata pada suatu waktu. Penatua hebat, meskipun aku dengan sukarela menerima hukuman selama beberapa tahun terakhir, aku harap kamu semua mengerti mengapa aku melakukan ini.
Ini tidak berarti bahwa aku takut pada kalian semua, karena aku berharap klan kami tidak akan menderita kerugian karena aku. Namun, jika kamu semua benar-benar berani menyakiti hidup anak aku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, bahkan jika kalian semua bisa membunuhku, aku akan memastikan bahwa hidupmu juga tidak akan terlalu baik. Paling tidak, Penatua Besar, aku pasti bisa mengatakan bahwa aku akan benar-benar memastikan kamu jatuh bersamaku. Petik 2. Kamu terlalu berani, King Yanjing. Raungan marah terdengar dari Penatua Besar ketika nadi hijau tampak menggeliat di wajah tua, Layu. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyapu, menyebabkan ruang hitam pekat itu bergetar dengan gila-gilaan. Namun demikian, tidak ada rasa takut atau takut hadir di wajah Bibi Jing saat dia terus menatap dingin pada Penatua Besar. Ketika raungan marah dari Penatua Besar terdengar, riak mulai dari dalam ruang hitam pekat ini sekali lagi sebanyak wajah tua, Layu muncul, dengan berbagai ekspresi pada mereka. Penatua hebat, harap tenang. Petik 2. Kamu juga, Jing kecil. Apa gunanya memusuhi Penatua hebat? Petik 2. Saat wajah-wajah raksasa itu muncul, suara-suara mulai terdengar ke arah dua pihak awal yang hadir. Tetua, aku tidak melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Hanya saja beberapa aturan busuk itu harus diubah. Apakah garis keturunan klan kami sama mulianya seperti yang kamu semua anggap sejak awal? Bukankah nenek moyang kita melepaskan diri dari batas-batas orang biasa, marah dan berlatih dengan pahit untuk berdiri di puncak alam semesta? Petik 2. Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Lalu, mengapa kita harus memandang rendah mereka? Mengapa anak aku tidak bisa lebih menonjol dari aku? Petik 2. Apakah kamu tahu berapa banyak klan kami telah berinvestasi untuk pencapaian kamu saat ini? Tanpa bantuan kamu, Bloodline of Sin itu tidak akan memiliki latar belakang yang samar. Apa yang bisa dicapai? Meridian ilahi di dalam tubuhnya hanya sia-sia. Penatua hebat menjawab dengan mendengus. Di dalam Thousand Worlds besar, ada terlalu banyak ahli puncak untuk dihitung. Di antara mereka, ada beberapa tokoh terkenal yang memiliki latar belakang rendah, bahkan ada yang berasal dari alam bawah. Apakah mereka pernah memiliki latar belakang sama sekali? Namun demikian, bukankah mereka membuat nama mereka menyebar dengan gemilang ke seluruh 1000 dunia besar? Adapun Mohetian yang mencengangkan yang telah kau gantung di mulutmu, bukankah dia juga dipaksa untuk mundur oleh Kaisar Api ketika dia mencoba untuk menyerang wilayah api tak berujung? Di dalam Thousand Worlds besar, selain Flame Emperor, masih ada Kaisar Bela Diri Martial Realm, Saint Sword Kemeja Hijau Pedang Kota, Gravekeeper Undying Ground, sebuah ekspresi tenang tergantung di wajah Bibi Jing saat dia berbicara. Setiap nama yang dia sebutkan memiliki ketenaran dan reputasi luas di dalam 1000 dunia besar. Ketika mereka keluar dari mulutnya, mereka bergema di dalam ruang hitam pekat ini. Sejak awal, apakah para pakar puncak itu memiliki latar belakang yang kuat atau kuat? Tidak, satu-satunya hal yang mereka miliki adalah hati seorang ahli. Dengan hati itulah mereka bisa menyebarkan nama-nama terkenal mereka jauh dan luas di dunia 1000 besar. Karena itu, Penatua Besar, jika kamu benar-benar berasumsi bahwa untuk menjadi seorang ahli sejati, seseorang harus benar-benar bergantung pada pengasuhan dan sumber daya, maka aku khawatir kamu salah besar. Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Fluktuasi samar muncul pada wajah tua Penatua yang layu di lipatan ruang hitam pekat ini. Merasa marah sekali lagi, dia mencoba menegurnya, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dengan dengusan dingin, dia menjawab, tidak peduli seberapa banyak kamu berdebat dan merencanakan, kamu tidak dapat membatalkan keputusan Dewan Penatua. Petik 2. Dengan memejamkan matanya, Bibi Jing menjawab, yang kamu putuskan adalah urusan kamu, bukan milik aku. Demikian pula, apa yang aku pilih adalah bisnis aku, bukan milik kamu, aku masih memiliki perasaan yang mendalam untuk klan kami. Namun, jika itu benar-benar pergi ke tahap itu, pada saat ini, tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya ketika dia perlahan-lahan menutup matanya, tidak ingin berbicara lagi. Jelas, dia tidak berencana untuk terus mengobrol dengan orang-orang tua busuk itu. Melihat ini, Penatua hebat hanya bisa mendengus kesal sebagai balasan. Pada saat berikutnya, wajah raksasa, Layu itu mulai menghilang dari ruang hitam pekat ini. Setelah menghilangnya mereka, Bibi Jing membuka matanya. Dengan erat mengepalkan tangannya,
dia mendesah lembut. Dia tahu bahwa mengandalkan murni pada kata-katanya akan benar-benar tidak dapat mengguncang orang-orang tua itu, yang telah membusuk. Mereka pasti akan terus mencari jejak Mu Chen. Namun, kata-kata yang dia katakan sebelumnya seharusnya telah menyebabkan kejutan pada orang-orang tua itu. Lagi pula, dia bukan seseorang tanpa kekuatan untuk membunuh seekor ayam. Dengan kekuatannya, dia dianggap di bagian atas dalam klan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan. Seorang ahli levelnya tidak bisa dipupuk hanya dengan mengandalkan apa yang disebut sumber daya. Karena itu, mereka seharusnya tidak berani memaksanya terlalu banyak. Dengan cara ini, itu akan memberi Mu Chen sedikit waktu yang dia percayai. Jika Mu Chen telah menjadi orang biasa dan tetap diam di alam spiritual utara, dia juga akan bersyukur atas hal itu. Setelah semua, menjadi seorang ibu, yang dia inginkan adalah agar Mu Chen aman. Namun, Mu Chen saat ini jelas berjalan di jalur lain. Pemuda itu sudah tumbuh tinggi dan lurus, tidak lagi bayi yang menangis dengan pakaian yang dibedong. Sejak dia kecil, dia telah berjalan keluar dari alam spiritual utara dan memasuki salah satu dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa Mu Chen sangat luar biasa, dengan cepat berkembang dalam kekuatan saat dia melepaskan potensinya. Ada kemungkinan bahwa jalan masa depannya mungkin bahkan lebih luar biasa daripada ibunya. Meskipun beberapa penatua tidak percaya akan hal itu, dia, di sisi lain, memiliki keyakinan yang mendalam dan tak tergoyahkan akan hal itu. Menuju Mu Chen, yang telah memilih untuk berjalan di jalan ini, meskipun dia merasa sakit dan meratap di hatinya, dia juga merasakan sepotong kebanggaan. Anaknya luar biasa. Suatu hari, tatapan ragu-ragu itu semua akan terkejut dan terkejut olehnya. Namun, ini butuh waktu. Seorang ahli sejati membutuhkan waktu untuk dibentuk dan ditempa. Saat dia menyelesaikan kehalusannya akan menjadi saat di mana dia menyilaukan mata dunia 1000 besar di mana orang-orang luar biasa bersaing untuk supremasi. Dengan erat mengepalkan tangannya, tatapan yang datang dari bibi Jing berangsur-angsur menjadi hangat dan lembut, sementara murmur rendah perlahan terdengar di dalam ruang hitam pekat itu. Mu Chen, karena kamu telah memutuskan untuk berjalan di jalan ini, ibu akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Mom akan menunggu di sini saat namamu akan memindahkan seluruh dunia 1000 besar. Petik 2. Menghancurkan Istana Naga Iblis. Pertarungan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis di benua Surga Utara akhirnya berakhir dengan tenang. Perang hebat ini tidak diragukan lagi mengguncang seluruh benua Surga Utara. Siapa yang akan membayangkan bahwa Istana Naga Iblis akan melancarkan serangan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara secara tiba-tiba? Selanjutnya, berbagai peristiwa tak terduga yang terjadi setelah itu hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan ungkapan, jalan gunung berputar di sekitar setiap puncak baru. Petik 2. Karena penampilan berikutnya dari wanita misterius itu, Istana Naga Iblis, yang telah dengan sempurna mendapatkan keunggulan, sepenuhnya dan benar-benar dipukuli. Dari 6 penguasa besar mereka, 3 tewas, dengan 3 sisanya, termasuk penguasa naga hitam, menderita cedera parah dan dipaksa untuk mundur. Setelah mencapai itu, wanita misterius itu mengambil tindakan sekali lagi dengan kekuatan yang lebih besar, bahkan memaksa leluhur tua yang tidak terukur, penguasa kelas 9, untuk melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Kemampuan menakjubkan seperti itu telah menyebabkan berbagai tembakan besar dari benua surga utara berubah menjadi bisu dan bisu seperti batu. Karena kekalahan mereka, prestise dan reputasi Istana Naga Iblis terasa seperti batu bata di dalam air. Meskipun mereka masih memiliki 3 penguasa, yang dianggap sebagai kekuatan yang kuat, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan yang terakhir seperti sebelumnya. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini, wilayah Istana Naga Iblis dengan cepat menyusut dalam ukuran ketika mereka dengan gila-gilaan menyerah pada wilayah-wilayah yang telah mereka ciptakan dengan susah payah dan kuasai, sebelum mundur kembali ke istana utama mereka. Itu karena mereka semua dapat merasakan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk sepenuhnya memusnahkan mereka. Sesuai dengan harapan mereka, pada hari setelah pertempuran, berbagai penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara dan semua atasan sepenuhnya dimobilisasi, mengejutkan dunia dalam kebangkitan mereka yang mengesankan. Mengamati pemandangan ini, berbagai kekuatan benua Surga Utara semuanya terkejut sampai ke inti.
Selama beberapa tahun terakhir, Akademi Spiritual Surga Utara selalu duduk diam di atas benua mereka. Karena sifatnya yang lembut dan moderat, itu menyebabkan orang tidak dapat menemukan berapa banyak taring keras yang mereka miliki. Karena itu, ini juga menyebabkan banyak orang mengabaikan kekuatan sejati yang dimiliki Leviathan ini. Pada saat inilah pengabaian ini sepenuhnya dihilangkan. Mereka bisa dengan jelas merasakan betapa menakjubkannya tontonan itu ketika Akademi Spiritual Surga Utara mulai mengungkapkan taringnya. Mengirim semua ahlinya, Akademi Spiritual Surga Utara dengan gila mengelilingi sarang tua Istana Naga Iblis. Menghadapi Akademi Spiritual Surga Utara yang mengesankan, moral Istana Naga Iblis benar-benar menghilang. Anggota itu berhasil melarikan diri dengan tidak teratur, dengan beberapa bahkan membelot. Istana Naga Iblis sekarang sudah tidak dapat mempertahankan kendali situasi. Dengan bahkan Black Dragon Sovereign bersembunyi dan tidak berani keluar, orang mana yang berani keluar dan menghadapi Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, hanya dalam waktu singkat 3 hari, semua istana cabang Istana Naga Iblis yang tersebar di sekitar benua Surga Utara tampaknya hancur dan hancur. Setelah 3 hari, kelompok ahli dari Akademi Spiritual Surga Utara telah tiba di sarang tua Istana Naga Iblis, sebuah istana yang dibangun di zaman kuno-kuno yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Setelah sampai di sini, pelanggaran Akademi Spiritual Surga Utara, yang telah menghancurkan segalanya seolah-olah mereka ranting, terpaksa melambat. Itu karena semua kekuatan yang tersisa dari Istana Naga Iblis berkumpul di lokasi ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan lokasi pertahanan terbesar mereka, arai spiritual kuno yang berasal dari zaman kuno. Arai spiritual kuno semacam ini sangat kuat. Ingin mengaktifkannya akan membutuhkan kekuatan setidaknya 5 sovereigns. Selama tahun ketika Istana Naga Iblis menderita kekalahan, Akademi Spiritual Surga Utara telah meluncurkan ofensif mereka dengan cara yang sama. Namun, bahkan setelah Naga Laut Utara telah mengambil tindakan, mereka masih tidak dapat memecah arai spiritual itu. Ini menyebabkan mereka akhirnya dipaksa untuk membubarkan serangan itu, yang telah mengakibatkan konsekuensi menyakitkan yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Belajar dari kesalahan mereka, Din Tai Chang jelas telah membuat keputusan untuk sepenuhnya memberantas tumor ganas yang merupakan Istana Naga Iblis. Oleh karena itu, meskipun Istana Naga Iblis telah mengaktifkan arai spiritual kuno mereka sekali lagi, dia masih memberikan perintah untuk penyerangan, yang mengakibatkan berbagai pakar Akademi Spiritual Surga Utara dengan ganas menyerang arai spiritual kuno dalam upaya untuk menghancurkannya. Namun, serangan seperti itu jelas tidak menghasilkan banyak kesuksesan. Meskipun hanya ada 3 penguasa yang tersisa di dalam Istana Naga Iblis, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melepaskan kekuatan arai spiritual kuno, itu mungkin masih tidak bisa diremehkan. Menyerang secara sembarangan hanya akan membuang-buang kekuatan seseorang. Melihat serangan ofensif gagal di jalurnya, dalam ketidakberdayaannya, Din Tai Chang hanya bisa mengirim orang untuk mengundang Ling Xi dari Akademi Spiritual Surga Utara. Biasanya, Ling Xi tidak akan peduli dengan masalah seperti itu, yang menyebabkan Din Tai Chang tidak yakin apakah dia akan mengambil tindakan kali ini. Namun, mengejutkan semua orang, dia langsung bergegas. Dengan penampilan energi dan niat membunuh yang berkembang, jelas bahwa kebenciannya terhadap Istana Naga Iblis tidak sedikit pun lebih lemah daripada milik Din Tai Chang. Setelah bergegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Xi mulai menganalisis arai spiritual kuno. Meskipun prestasinya pada aspek arai spiritual tidak bisa dibandingkan dengan Bibi Jing, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Meskipun arai spiritual kuno ini agak tangguh, itu tidak sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Karena itu, setelah menenggelamkan dirinya dalam menganalisisnya, dalam beberapa hari, ia mulai dapat merasakan beberapa prinsip yang mendasarinya. Fluktuasi yang menghapus langit beriak di bawah tanah yang gelap, tempat istana raksasa duduk di kedalaman seperti naga iblis yang sedang duduk. Pada saat ini, layar bersinar raksasa telah menyelimutinya. Muncul pola kerdil kuno yang agak keruh, mirip dengan pola pada kulit kura-kura, memanjang di permukaannya saat mereka terpancar dengan perasaan yang bermartabat. Ling Xi berdiri tepat di langit di atas layar yang bersinar, matanya yang indah dengan dingin menatap ke arah arai spiritual kuno yang agak remang-remang. Memalingkan kepalanya ke arah Din Tai Chang, dia berbicara, apakah kamu sudah siap sesuai dengan apa yang aku katakan? Iya nih, Din Tai Chang segera mengangguk. Laut Utara Senior, silakan bertindak setelah kami mengganggu arai spiritual kuno ini.
Silakan ambil kesempatan ini untuk menghancurkannya dalam satu pukulan. Kata Lingxi setelah beralih ke naga Laut Utara. Oke, jawab naga Laut Utara sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Beralih untuk menatap istana naga iblis, tatapannya mulai terpancar dengan niat dingin. Mengangkat tangannya, raungan yang menyenangkan terdengar dari Lingxi, ambil tindakan sekarang. Bang! Saat suaranya yang menyenangkan terdengar, energi spiritual yang tak terbatas langsung meletus dari banyak pakar Akademi Spiritual Surga Utara yang hadir di belakangnya. Detik berikutnya, sinar energi spiritual menyapu, menembak melintasi cakrawala, menerangi seluruh bawah tanah yang mirip dengan siang hari. Sinar cahaya yang menutupi bumi dan menyembunyikan langit turun ke tempat-tempat tertentu dari arah spiritual kuno yang mirip dengan badai. Detik berikutnya, fluktuasi mulai dengan cepat muncul di layar bercahaya saat riak melingkar mulai menyebar. Saat riak-riak itu menyebar keluar, beberapa pola rahasia pada susunan kuno langsung menjadi redup. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok sekali lagi, Lingxi memberikannya ayunan tiba-tiba. Melihat ini, Din Tai Chang, Hal Master Mo Yu, Penatua Zutian dan orang-orang dari kerajaan Sovereign semua mengambil tindakan pada saat ini. Mengangkat tangan mereka, energi spiritual mirip dengan pilar yang mengangkat langit naik dari langit, menghancurkan dengan keras pola-pola kuno yang remang-remang di permukaan arai spiritual kuno. Ci, suara menusuk telinga terdengar ketika fluktuasi pada permukaan arai spiritual kuno langsung tumbuh lebih intens. Di daerah di mana pilar energi spiritual raksasa telah mendarat, pola rahasia kuno tumbuh semakin redup. Pada saat ini, banyak pilar energi spiritual raksasa mulai perlahan merayap dalam. Pilar-pilar energi spiritual raksasa yang telah memasukkan diri mereka ke dalam arai spiritual kuno tampaknya menghambat transportasi energi spiritual dari dalam. Seketika, seluruh layar yang bersinar menjadi gelap dan suram. Ketika fluktuasi kacau merebak, 1 menit air mata tiba-tiba muncul di tengah layar yang bersinar. Laut Utara Senior, setelah melihat ini, mata indah Lingxi langsung berkontraksi, sebelum menderu. Bang! Mengambil langkah ke depan, naga Laut Utara tampaknya telah secara instan melewati ruang angkasa, muncul tepat sebelum celah pada layar yang bersinar. Mengirim kepalan dengan gemuruh keluar, ruang di bawah kepalanya mulai retak dan runtuh. Detik berikutnya, tinjunya, yang seberat ribuan dan ribuan gunung, turun ke celah. Ledakan, getaran besar mengguncang seluruh arai spiritual kuno. Detik berikutnya, untuk kesenangan mereka yang tak tertandingi, Din Tai Chang dan yang lainnya melihat retakan mulai berkembang dengan cepat dari tempat tinju naga Laut Utara mendarat. Dalam rentang waktu singkat, mereka telah mencapai seluruh arai spiritual kuno. Bang! Saat retakan meluas ke semua ekstremitas, arai spiritual kuno tidak dapat bertahan lama. Dengan ledakan keras terakhir, itu benar-benar meledak terpisah. Ketika itu terjadi, gelombang kejut yang menakutkan menyapu, bahkan mengirim Din Tai Chang dan yang lainnya terbang kembali. Bang! Istana naga iblis dalam arai spiritual kuno juga telah menderita dampak dari gelombang kejut yang merusak itu, menyebabkan istana mereka runtuh dan runtuh, dengan angka-angka meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menghapus langit. Saat kabut darah naik ke langit, seluruh istana naga iblis berada dalam keadaan sedih dan putus asa. Din Tai Chang, naga Laut Utara dan yang lainnya menyapu puing-puing di depan mereka dengan tatapan mereka. Meskipun begitu, mereka belum menemukan sosok penguasa naga hitam dan yang lainnya, menyebabkan kerutan muncul di dahi mereka. Ada fluktuasi arai spiritual di sana. Tiba-tiba, Lingxi menunjuk ke suatu tempat di wilayah terdalam reruntuhan. Dengan gerakan tubuhnya, naga Laut Utara muncul di tempat yang ditunjuk Lingxi. Menyapu pandangannya, perubahan samar muncul di wajahnya saat jurang maut muncul di depannya. Pada saat ini, itu diisi dengan lautan seperti lem darah, sementara energi yang menakjubkan memancarkan dari dalam. Di dalam lautan darah ada lusinan sosok, yang memadatkan energi jahat itu bersama-sama. Saat energi jahat berkumpul bersama, arai spiritual berwarna merah darah terbentuk di bawah kaki mereka. The Black Dragon Sovereign adalah di antara puluhan tokoh yang hadir di sana. Pada saat ini, wajahnya tampak pucat, yang menjadi lebih pucat saat memperhatikan keberadaan naga Laut Utara. Ganggu mereka, itu adalah arai spiritual yang mampu menembus ruang angkasa. Mereka berusaha melarikan diri. Perubahan samar muncul di wajah cantik Lingxi saat dia meraung. Namun, sebelum suaranya bisa berdering, naga Laut Utara sudah mengambil tindakan.
Mengirim telapak menepuk keluar, sinar hitam dari kecemerlangan ditembakkan, menembus ruang yang mirip dengan bulu. Dengan kecepatan kilat, mereka menembus sosok orang yang hadir di jurang. Penuh dengan kekuatan yang sangat sombong, ketika bulu menembus tubuh mereka, mereka juga menghancurkan jiwa ilahi di dalam mereka. Melihat tontonan ini, wajah penguasa naga hitam dan dua penguasa lainnya berubah, sebelum menatap naga laut utara dengan dendam pahit. Dengan perubahan segel tangan mereka, beberapa suap darah menyembur keluar dari tenggorokan mereka, langsung menyebabkan sinar kecemerlangan darah merah mekar dari arah spiritual berwarna merah darah di bawah kaki mereka, yang melanjutkan amplop mereka di dalam. Haha, Din Tai Chang, tidak mudah untuk menghancurkan istana naga iblis kita. Selama ada gunung hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Hitung sendiri, beruntung kali ini. Namun, kami pasti akan kembali. Ketika saat itu tiba, kita akan menghujani darah di Akademi Spiritual Surga Utara kamu. Saat cahaya merah darah menyelimuti tubuh mereka, Black Dragon Sovereign menghembuskan nafas lega sebelum berteriak dengan suara keras. Itu harus datang setelah kamu bisa berjalan dari sini. Ambil langkah ke depan, naga laut utara muncul tepat di luar cahaya berdarah dalam sekejap. Detik berikutnya, beberapa telapak tangan terbang keluar, menembus ruang sebelum mendarat keras di Black Dragon Sovereign dan dua Sovereigns lainnya. Engah, The Black Dragon Sovereign dan dua lainnya menyembur seteguk darah ketika fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka menurun ke minimum absolut mereka. Namun, ketika naga laut utara siap melepaskan pukulan terakhir, cahaya berdarah sudah memancar keluar. Ketika menyelimuti mereka, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan berubah, sebelum sosok ketiganya menghilang ke udara tipis. Melihat ini, kilatan dingin melintas di mata naga laut utara. Menusuk telapak tangannya yang layu melalui ruang yang kacau, dia memberikan tarikan yang marah. Darah mulai menyembur keluar dari celah spasial, dengan semua orang bisa samar-samar membedakan jeritan sedih yang datang dari dalam. Mendengus dingin, naga laut utara menarik tangannya ke celah spasial, dengan tiga lengan darah menetes bersama dengan itu. Mereka lari, tanya Din Tai Chang, buru-buru bergegas. Aku sudah menyentak dan membuat kestabilan transmisi mereka, sementara juga serius melukai mereka. Ditambah dengan tangan mereka yang hilang, mereka adalah orang-orang yang berada di ambang kematian, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menyelesaikan penularannya, mereka akan mati atau menderita luka-luka serius sampai tidak bisa lagi menjadi bahaya, jawab naga laut utara sambil menggelengkan kepalanya. Dasar-dasar istana naga iblis telah dihancurkan. Bahkan jika penguasa naga hitam masih hidup, dia akan menjadi anjing liar tanpa pemilik, seseorang yang tidak perlu ditakuti, kata Din Tai Chang sambil tertawa, ketika ekspresinya akhirnya menunjukkan ekspresi benar-benar santai. Dia tahu bahwa tumor ganas yang merupakan istana naga iblis, pada akhirnya, telah sepenuhnya terhapus dari benua surga utara. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi istana naga iblis di benua surga utara. Persiapan turnamen besar Akademi Spiritual. Operasi untuk menghilangkan istana naga iblis memakan waktu hampir 10 hari sebelum sepenuhnya selesai di benua surga utara. Ketika banyak ahli dari Akademi Spiritual Surga Utara mulai mundur, semua kekuatan di benua surga utara tahu bahwa istana naga iblis, kekuatan yang pernah mampu bersaing dengan yang sebelumnya, tidak akan lagi muncul di surga utara. Benua lagi, banyak kekuatan diam-diam mendesah pada hasil ini. Namun demikian, beruntung bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki hati tiran. Jika tidak, mungkin tidak ada kekuatan yang tersisa di benua surga utara ini yang bisa menentangnya. Namun, meskipun itu masalahnya, setelah mengamati besarnya asli Akademi Spiritual Surga Utara, beberapa kekuatan puncak juga telah membuang sikap mereka sebelumnya kepada yang sebelumnya. Di masa lalu, karena Akademi Spiritual Surga Utara tidak menunjukkan banyak sikap dalam aspek apapun, tidak banyak kekuatan telah menempatkan yang pertama dalam pikiran mereka. Sekarang, mereka akhirnya menemukan bahwa harimau ganas ini merayap di benua surga utara hanya tertidur. Setelah harimau ini terbangun, taringnya masih jauh lebih ganas, sementara seluruh benua surga utara masih syok, karena kehancuran istana naga iblis. Sukacita dan kegembiraan hadir di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat banyak siswa meraung dan bersorak untuk hasil ini. Selama beberapa tahun terakhir, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara akan selalu menghadapi bahaya dalam bentuk istana naga iblis ketika mereka pergi untuk pelatihan dan penempaan dunia nyata. Jika mereka kurang beruntung,
mereka akan bertemu dengan karakter yang sangat sengit seperti Mo Xingtian atau Mo Longxi, yang akan menghasilkan peluang yang hampir mustahil untuk kembali ke akademi. Karena itu, setiap kali siswa keluar dari akademi, mereka akan tampak sangat waspada dan berhati-hati. Namun, setelah hari ini, tumor ganas di seluruh hati siswa akhirnya telah dihapus. Bagaimana mungkin mereka tidak melompat kegirangan? Wilayah mahasiswa baru. Di gedung kecil itu, Mu Chen duduk di balkon, melihat ke arah bersorak yang keluar dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit biru yang tak berujung, di mana kawanan bis spiritual terbang di sekitar, teriakan jelas mereka bergema di seluruh dunia. Dia baru tiba di Akademi Spiritual Surga Utara ini selama sedikit lebih dari setahun. Namun demikian, Mu Chen jelas bisa merasakan pertumbuhan pribadinya. Sedikit lebih dari setahun yang lalu, ketika dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia hanyalah mahasiswa baru yang bahkan belum benar-benar melangkah ke panggung surgawi fusion. Namun, pada saat ini, dia sudah melangkah dengan benar ke tahap penyelesaian surgawi. Selain itu, ia memiliki reputasi dan prestise terbesar dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Tanpa sadar, pemuda itu sudah mulai berubah, menjadi mempesona dan menarik dalam prosesnya. Berpikir tentang ini, senyum tipis naik dari sudut mulut Mu Chen. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia pasti akan merasa bangga padanya. Secara alami, hal yang paling penting adalah bahwa ia sebenarnya berhasil menemukan ibunya. Meskipun dia hanya tubuh spiritual, itu sudah memberi Mu Chen kepercayaan tiada habisnya. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan dan tumbuh lebih kuat, akan ada hari di mana dia akan dapat memenuhi janji yang dia buat kepada ayahnya. Orang tua, tenanglah, aku pasti akan membawa pulang mama. Petik 2. Gumam Mu Chen saat dia erat-erat mengepalkan tangannya. Apakah kamu masih memikirkan Bibi Jing? Tiba-tiba, suara hangat dan lembut terdengar dari belakangnya. Mu Chen menoleh, hanya untuk melihat seorang gadis muda berjubah hitam diam-diam berdiri di belakangnya. Rambut gadis muda itu mengalir di kepalanya, kulitnya seputih salju. Ditambah dengan alisnya yang panjang dan ramping dan pipi yang benar-benar indah yang tampak seolah-olah terbuat dari porselen, dia memberi orang perasaan begitu banyak cinta sehingga tidak ada yang tidak bisa berpisah darinya. Mu Chen mulai tumbuh linglung saat dia menatap gadis di depannya. Setelah 1 tahun, gadis muda itu tampak semakin berkelas, sosoknya juga semakin memikat. Di bawah leher putih ramping itu ada sepasang dada lembut yang dibungkus oleh blusnya. Busur indah itu, pinggang ramping yang bisa diraih di 1 tangan, kaki panjang dan halus itu. Ketika dia dewasa, gadis muda di sampingnya semakin berkembang menjadi wanita cantik yang mampu memikat burung dan binatang buas. Sekarang, Mu Chen mulai agak gelisah. Melihat tatapan ketat yang datang dari Mu Chen ke arahnya, dengan nyala api tampak memancar keluar dari matanya, menyebabkan wajah Luoli yang manis menjadi sedikit merah. Mu Chen ini benar-benar menutupi keinginan batinnya di depanku. Apakah kamu sudah cukup melihat? Akhirnya, tidak tahan dengan tatapan invasif dari Mu Chen, Luoli mengajukan pertanyaan kepada pelaut saat wajahnya berubah merah muda karena malu. Melompati, Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih ke pinggang ramping Luoli. Mendorong wajahnya di dekat telinga lembutnya yang berkilau, dia berbicara dengan lembut. Ah, Luoli, lihatlah bagaimana ibuku menyukaimu. Kapan kamu akan memberinya cucu? Petik 2. Mendengar kata-katanya, Luoli langsung melongo, sebelum wajahnya yang dicintai segera berubah menjadi merah seperti api yang membakar saat dia menatap Mu Chen dengan rasa malu yang tak tertandingi. Orang ini benar-benar mendapatkan semakin banyak di atas. Dia bahkan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Melihat hadiah yang memalukan di wajah Luoli, senyum nakal muncul di wajah Mu Chen saat dia berpikir ingin menggodanya sedikit lagi. Namun, yang dilihatnya adalah tangan kecil Luoli menutupi sarungnya. Detik berikutnya, dengan lift lembut, Luo Shen Suo terhunus di tengah jalan dari sarungnya, mengirimkan tembakan kilatan dingin dan menerangi tenggorokan Mu Chen. Niat dingin hadir dalam kilatan menyebabkan Mu Chen sedikit menggigil. Batuk, Mu Chen batuk kering, sebelum dengan hati-hati meraih tangan kecil Luoli. Mendorong pedang kembali ke sarungnya, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Melihat tindakannya, Luoli memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah melihat ekspresi kesal di wajahnya, dia sedikit ragu-ragu. Dengan rona merah, dia naik ke ujung jari kakinya, dan meletakkan bibirnya yang lembut dengan lembut.
Sentuhan yang lembut, namun itu menyebabkan menggigil di hati Mu Chen. Menempatkan tangannya di dada Mu Chen, Luoli memberikan dorongan ringan, mendorongnya. Dengan wajahnya yang manis memerah dengan warna merah tua yang memikat, dia berbicara dengan nada tidak senang. Jangan berkelakuan buruk. Dekan memanggil kita. Petik 2. Din memanggil kita. Ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen. Ini tentang masalah gerbang surga utara. Setengah tahun dari sekarang, itu akan menjadi turnamen Akademi Grand Spiritual. Kita harus membuat persiapan dini untuk itu dan meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Jika tidak, jawab Luoli dengan lembut. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara adalah salah satu dari 5 akademi hebat, itu dianggap berada di bagian bawah dalam daftar itu. Selama beberapa tahun terakhir, sudah biasa bagi mereka untuk peringkat terakhir dalam 5 akademi besar. Kali ini, jika mereka tidak dapat mencapai hasil yang lebih baik dari itu, ada kemungkinan orang mengambil keuntungan dari ini dan menyebabkan masalah bagi Akademi Spiritual Surga Utara dengan menelanjangi mereka dari gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Meskipun ini hanya sebuah judul, itu adalah masalah yang sangat kritis bagi Akademi Spiritual. Ayo pergi. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Mu Chen memegang tangan Luoli sebelum menembak langsung ke arah aula raksasa di lokasi paling tengah Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah beberapa saat, Mu Chen dan Luoli akhirnya memasuki aula raksasa, hanya untuk melihat bahwa Seng Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao, Zhao Qingshan dan karakter elit lainnya dari 10 peringkat teratas spiritual surga utara. Peringkat surgawi akademi sebenarnya sudah ada di sana. Selain itu, berdiri di atas mereka adalah Din Tai Chang, Naga Laut Utara, serta 5 tetua duduk surgawi besar. Barisan seperti itu tampak sangat serius dan serius. Ketika Mu Chen tiba di aula raksasa, mata semua orang yang hadir di dalam langsung melonjak, beberapa berisi perasaan rumit, serta kekaguman. Sejak pertempuran di Gunung Spiritual Ilahi di mana Mu Chen telah memusnahkan Mo Xingtian, dia sudah dianggap memiliki gelar siswa terkuat dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun dia belum mengeluarkan tantangan apapun kepada Tuan Pangkat Surgawi, Seng Changsheng, semua orang jelas bahwa dia sudah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Sesampainya di aula raksasa, Mu Chen dan Luoli juga bisa merasakan suasana serius dan serius hadir di dalam. Memotret satu sama lain, mereka mulai berjalan ke aula raksasa, sebelum berdiri di samping Seng Changsheng dan mengirim senyum ke arah mereka. Setelah melihat Mu Chen, Din Tai Chang juga memberikan senyum samar sebagai ucapan. Dia semakin puas terhadap pemuda di depannya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, bakat mengerikan telah muncul Akademi Spiritual Utara Surga mereka. Para siswa, alasan utama aku memanggilmu kemana-mana adalah untuk turnamen Akademi Rohani Besar yang berlangsung setengah tahun dari sekarang. Petik 2. Menyapu pandangannya ke seberang aula raksasa, tatapan Din Tai Chang perlahan-lahan menjadi khusyuk ketika dia terus berbicara. Aku sudah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita selalu menempatkan tempat terakhir dalam 5 akademi besar di setiap turnamen Akademi Agung yang diadakan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ada beberapa akademi spiritual elit lain yang memiliki hasil yang melampaui kita. Ini telah menyebabkan tekanan ekstrim bagi akademi kita selama tahun-tahun itu. Jika kita ingin terus mendapatkan hasil yang sama dalam turnamen Akademi Grand Spiritual ini, aku pikir kita harus menghapus gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar dari nama Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, seluruh aula raksasa terdiam sementara ekspresi di wajah Seng Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berubah serius. Setelah berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara selama bertahun-tahun, mereka semua memiliki perasaan yang sama terhadap akademi. Mereka bangga menjadi bagian dari akademi. Jika Akademi Spiritual Surga Utara harus dihapus dari gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar, ini adalah sesuatu yang sulit bagi mereka untuk menerima. Selama bertahun-tahun, Akademi Spiritual Surga Utara biasanya menganjurkan kesetaraan, tidak secara khusus mendukung siswa tertentu dengan bakat yang luar biasa dan juga tidak memberikan beberapa siswa status super tingkat lainnya. Karena itu, sangat sulit bagi akademi untuk menarik siswa jenius dengan bakat yang benar-benar mencengangkan. Lagi pula, orang-orang itu kemungkinan besar akan memiliki kesombongan dan keangkuhan dalam paket mereka. Di akademi spiritual lainnya,
mereka akan didirikan tinggi dan ditempatkan di atas semua siswa biasa, sambil dapat menikmati manfaat demi keuntungan. Bagi mereka, kelebihan ini terlalu banyak. Karena itu, mereka secara alami tidak mau dengan ceroboh memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Alasan lain untuk ini adalah bahwa 4 akademi spiritual hebat lainnya didirikan jauh lebih awal daripada Akademi Spiritual Northern Heavens. Dikatakan bahwa keempat akademi hebat lainnya memiliki tempat pelatihan rahasia yang mampu meningkatkan kekuatan siswa mereka. Ini akan meningkatkan kekuatan siswa berbakat mereka untuk menjadi lebih mencengangkan. Sebaliknya, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara memiliki pintu surga utara, karena penutupannya selama beberapa tahun terakhir, itu telah menyebabkan siswa elit mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan 4 grid lainnya. Akademi. Oleh karena itu, ini menghasilkan hasil yang kurang bagus dalam turnamen Akademi Grand Spiritual dan akhirnya bahan tertawaan yang telah mereka ubah. Namun, kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara telah siap untuk membuka pintu surga utara, sekali lagi dengan harapan membiarkan mereka menjembatani perbedaan ini. Din, apakah kamu tahu persis mana dari siswa yang sangat luar biasa dari 4 akademi spiritual besar lainnya yang berpartisipasi? Setelah sedikit merenung, Mu Chen membuka mulutnya dengan pertanyaan. Mendengar itu, Seng Changsheng dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Din Taichang. Jelas mereka juga sangat ingin tahu tentang pertanyaan ini. Memiliki fondasi yang lebih besar dan lebih kuat dari kita, talenta yang bisa diakui 4 akademi besar lainnya jauh lebih dari kita. Selain itu, mereka juga telah menggunakan beberapa metode khusus untuk menarik mereka, jawab Din Taichang dengan senyum tak berdaya. Oleh karena itu, menurut informasi yang kami kumpulkan, sampai sekarang, pada aspek kuantitas dan kualitas mereka, siswa elit, Akademi Spiritual Surga Utara kami masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Petik 2. Sampai saat ini, ada 4 talenta yang sangat menonjol yang telah meletus dari 4 akademi besar. Lebih jauh lagi, keempat orang ini adalah mahasiswa baru yang baru saja memasuki Akademi Spiritual selama kurang lebih 1 tahun. Wosh! Keributan langsung naik di dalam aula raksasa sebagai kejutan dan keheranan hadir di mata semua orang. Sudah cukup bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka memiliki orang aneh seperti Mu Chen. Namun, sebenarnya ada lebih banyak orang tidak normal di 4 akademi spiritual hebat lainnya. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Din Taichang, dia berbicara dengan suara lembut, apa nama orang dari Akademi Saint Spiritual? Menembak melihat jauh ke belakang ke arah Mu Chen, Din Taichang perlahan mengucapkan nama yang menyebabkan tatapan Mu Chen menjadi sangat dingin. Ji Xuan. Petik 2.